Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوانا في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali marilah kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu besar sebagai bekal kehidupan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk berupaya melazimi apa yang menjadi warisan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat tersebut adalah kembali kita bisa bermajlis pada kesempatan malam hari ini. Kita luruskan niat, kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis yang kita adakan ini menjadi salah satu dari taman-taman surga sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum birrawdatin min riyadil jannah farta'u fihi. Bila kalian melewati satu taman dari taman-taman surga, maka menggembalalah di taman tersebut, beradalah kalian di taman tersebut. Ini dimaksud taman surga adalah halaqah zikir, dan paling afdalnya halaqah zikir adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Maka harapannya itu menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diluruskan niatnya, diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali ke pembahasan kitab kita I'tiqad Ahli Sunnah fi As-Sahabah, aqidah Ahli Sunnah tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita masih membahas dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan atau pujian untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita masuk sekarang al-hadis as-salis, hadis yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. An Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Imran ibn al-Husain, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Qala Imranu fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalasan. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah kurunku, yaitu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu setelah kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka. Perawi hadis sahabat Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi SAW menyebutkan setelah kurunnya itu 2 kurun ataupun 3. Jadi dalam riwayat yang lain ada disebutkan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ada 3 kurun yang disebutkan setelah kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat jelas terkait dengan pujian kepada para sahabat, karena Nabi SAW mengatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku. Dalam riwayat yang lain khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu orang-orang yang ada pada kurunku. Tapi yang dimaksud kurun di sini bukan semua orang yang ada pada waktu tersebut, maka diikat dengan khairu ummati, sebaik-baik umatku, yaitu kaum muslimin yang ada pada saat itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan as-sahih, yang benar, anna qarnahu, yang dimaksud kurunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi atau abad yang dimaksud, waktu atau kurun, qarni, kurunku adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum ajmain. Ini keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah terhadap hadis ini di Sahih Muslim. Jadi dimaksud qarni, kurunku, adalah as-sahabah, para sahabat. Berarti sebaik-baik umat ini siapa? Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak diragukan. Bahkan dulu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, para sahabat itu lebih afdal dan lebih baik daripada ashabu Musa, utusan yang dipilih oleh Musa, 40 orang yang dikirim oleh Musa untuk perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 70 di situ. Para sahabat lebih baik dari mereka, sahabat-sahabat Musa alaihi salam. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu wa khair minal hawariyin ashabi Isa alaihi salam, lebih baik daripada kaum hawariyun, sahabat-sahabat Isa alaihi salam. Jadi generasi terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Tentu mereka masing-masing pribadi punya fadilah, dulu sudah kita sampaikan ya. Afdal hadhil ummah Abu Bakrin, paling afdalnya umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali,
kemudian nanti yang disebutkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kembali ke kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berarti yang dimaksud khairu ummati qarni, qarni kurunku adalah as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan wasani, kalam An-Nawawi, wasani kurun yang kedua, summal ladzina yalunahum, yang dimaksud adalah at-tabi'un, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat dan mengikuti mereka. Wattabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang bagus, bi ihsan, itu generasi tabi'in, ya. Kemudian beliau mengatakan wassalisu, kurun yang disebutkan Nabi yang ketiga adalah tabi'uhum, orang-orang atau generasi yang mengikuti generasi tabi'in. Berarti ada berapa? 3. Inilah yang dikenal dalam bahasa para ulama kita salasatul qurunil mufaddalah, 3 generasi utama, al-matbu'un, yang jadi sandaran, qudwah, generasi yang diikuti. Jadi kenapa disebutkan 3 ini? Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW setelah menyebutkan generasi yang ketiga itu, yaitu tabi'ut tabi'in, akan muncul generasi-generasi yang tidak aman dari fitnah, bersumpah sebelum diminta bersumpah, mereka mengkhianati amanah, mereka sudah cinta dengan dunia, dan kebid'ahan-kebid'ahan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi yang rujukan dalam beragama ini adalah 3 generasi tadi. Generasi para sahabat, ini paling afdalnya generasi, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Maksudnya di sini bukan sekedar kita melihat pujiannya, tapi pujian itu ada maknanya. Ketika Nabi SAW menyebutkan kebaikan itu ada pada mereka, berarti beragama yang benar itu sesuai dengan apa yang mereka beragama di atasnya. Itu wajib, dan ini standar ukuran. Siapa yang bermanhaj sebagaimana manhaj mereka, maka dia selamat. Siapa yang menyelisihi mereka, berarti mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu yang disebut dengan manhajus salaf. Yang mengikuti mereka disebut salafiyun. Berarti siapa salafiyun itu? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik sampai nanti yaumul qiyamah. Dan gelar atau sebutan salafiyun itu sebutan yang mulia. Kalau dulu siapa salafi itu? Orang yang tidak beragama dengan metode akal. Orang yang beragama tidak sekedar bersandar dengan akal, berarti dia salafiyun, ahlus sunnah. Ahlus sunnah ya salafiyun. Jangan dibeda-bedakan. Kalau Wahabi nggak ngerti saya Wahabi. Wahabi yang istilah disebar-sebarkan itu nggak tahu dari mana. Kalau antum bukan Wahabi nggak usah tersinggung. Ya, kita ahlus sunnah. Kadang ahli bidah mau membedakan begitu. Salafiyun ahlus sunnah, ahlus sunnah salafiyun. Yang penting ini jangan hanya jadi sebutan. Manhaj itu adalah pedoman hidup, maka dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan, diyakini, dijadikan itulah pijakan dia di dalam beragama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dijadikan pemetakan manusia. Ini manhaj, tidak harus disebut pun cukup, karena itu metode beragama, terutama dalam masalah akidah, ya. Dan ini yang diperjuangkan oleh para ulama.
Sampai kenapa si Asy'ariyah disebut ahlu sunnah itu, padahal bukan ahlu sunnah. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari itu datang setelah 40 tahun setelah Imam Ahmad. Kenapa disebut ahli sunnah itu? Karena mereka mulai menggunakan dalil, melepaskan akal dengan sistem Mu'tazilah, terus mulai menggunakan apa? Merujuk kepada dalil dalam beragama. Tadinya kan Mu'tazilah hanya akal murni. Nah, karena besar, akhirnya disangka mereka lah ahlus sunnah itu. Dan mereka memang memperjuangkan supaya diakui sebagai ahlus sunnah, terutama dalam masalah tauhid fil asma'i wa as-sifat atau dalam masalah akidah yang lainnya. Sehingga jadi istilah yang kadang-kadang dimonopoli, kan gitu ya. Karena kalau kita cuplek satu aja, misalkan akidah ahli sunnah itu akidah yang jelas dan tidak ada istilah perselisihan dalam pokok-pokok akidah. Dulu di awal sudah kita jelaskan, nggak ada ahli sunnah berselisih dalam usul i'tiqad itu. Misal kalamullah, ahli sunnah mengatakan kalamullah itu sifatnya Allah, ada makna, ada suara, ada huruf, ada kata, ada jumlah, namanya berbicara, didengar, maknanya difahami, ada suaranya, itu kalamullah. Asy'ariyah juga menetapkan sifat kalam bagi Allah, tapi kalamullah itu ma fi nafsillah, apa yang tersimpan pada dirinya Allah, makna yang tersimpan pada dirinya Allah, tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada kalimat. Nah, sekarang kalau orang nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada kata, nggak ada kalimat, itu nggak ngomong namanya. Jelas ya? Dalil mereka bukan Al-Quran, bukan sunnah, bukan hadis Nabi, bukan ucapan para sahabat, bukan ucapan ulama, bukan pula ucapan seorang muslim, syair orang Nasrani. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu lahu dalila. Sesungguhnya kalam, yang dimaksud sifat kalam itu yang tersimpan dalam hati, dan hanyalah lisan itu dijadikan bagi apa yang ada dalam hati sebagai bukti, dalil. Maka, dan ini bukan akidah ahli sunnah loh ya, artinya saya cuma mau menyebutkan hakikat seorang kadang mengklaim sebagai pemahaman ahli sunnah, itu perlu dilihat kepada akidah yang ada pada mereka. Itu bukan akidah ahli sunnah. Makanya ketika Quran dirunut, Quran itu kan sudah berbentuk huruf, sudah ada kata, sudah ada kalimat. Kalau dibaca sudah dengar ada suaranya. Berarti itu bukan kalamullah, tapi ungkapan dari kalamullah. Ibaratun an kalamillah, ungkapan dari kalamullah. Berarti dia bukan kalamullah. Akhirnya Al-Quran dihukumi apa? Makhluk. Enggak ada ahli sunnah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak ada. Ini satu aja dari pokok akidah, belum yang lain kalau diurai ya. Nah, adapun teriak-teriak Wahabi ya paling risih aja, tapi istilah itu nggak tahu siapa yang memunculkan, kita nggak ngerti ya. Kalau yang dimaksud itu dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, beliau ahlu sunnah insyaallah, salafiyun ya. Nah, terus kembali ke pembahasan kita. Khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. 3 generasi ini rujukan dalam beragama ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini jelas menunjukkan pujian kepada para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah generasi terbaik. Baiknya mereka itu bukan karena fisik-fisik mereka yang gagah, yang bagus. Naam, mereka seperti itu. Bukan karena nasab mereka yang mulia, bukan karena itu.
tapi kebaikan mereka itu ada di dalam taslimnya mereka, menyerahnya mereka terhadap apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah buktikan itu. Ya. Bagaimana mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bagaimana mereka setia mensahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memberikan semua yang mereka miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran mereka dalam iman bersama Allah tidak diragukan lagi. Saya berikan contoh. Ada salah seorang sahabat, dia memiliki di rumah itu ada dua laki-laki, sahabat ini dan orang tuanya. Waktu itu ada seruan jihad untuk perang Badar. Perang ini yang diberikan apa kira-kira? Nyawanya. Perang Badar. Kedua ini nggak bisa keluar bersamaan karena kondisi keluarga mereka harus salah satunya yang keluar. Berundilah bapak sama anak ini, diundi. Siapa yang keluar? Undian keluar, anaknya yang keluar ke perang Badar. Begitu keluar undian bagi anaknya, sang bapak ini mengatakan, Masya Allah, merengek kepada anaknya, wahai anakku, dalam hal sekarang ini cobalah utamakan bapakmu daripada dirimu. Subhanallah. Perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawaban sang anak? Wahai bapakku, kalau perkara yang lain saya akan berikan hak itu kepadamu, tapi untuk ini tidak. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Untuk berperang, memberikan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya ingin saya yang dapat syahid, saya yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan ini, meskipun saya kalah undian, cobalah kamu berbuat baik kepada bapakmu ini, berikan hakmu kepadaku. Kata anaknya, kalau urusan seperti yang lain saya akan berikan, tapi untuk ini tidak, wahai bapakku. Allahu Akbar. Akhirnya sang anak keluar di perang Badar dan syahid di perang Badar, radhiyallahu an. Perang Uhud bapaknya giliran yang keluar dan syahid di perang Uhud. Masya Allah. As-sidqu ma'allah, kejujuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu sudah mereka buktikan. Di saat sifat seperti ini hampir nggak ada sekarang. Ya, memperjuangkan Islam yang sudah mudah saja ibaratnya, kalau bisa orang lain saja. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya metode beragama yang selamat, yang lurus, yang benar, tidak ada selainnya, adalah metode beragamanya para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti mereka selamat, siapa yang menyimpang dari manhaj mereka, maka dia akan celaka, tersesat dari jalan yang lurus. Ya ahli sunnah salafiyun, perhatikan itu. Antum mengklaim diri antum sebagai salafiyun itu bukan jaminan selamat dari Allah. Makanya ulama kita kadang-kadang mengatakan apa? Penyakit ahli tauhid kadang-kadang tertipu dengan tauhidnya. Lu kok tertipu dengan tauhidnya? Karena merasa dirinya sudah ahli tauhid, pasti selamat. Saya nggak ngerti, bisa jadi hal itu bercokol di benak salafiyun, sehingga kadang-kadang dengan mudahnya mengatakan kulluhum finnar illa wahidah, seakan-akan dirinya pasti di kelompok satu yang selamat tadi, al-firqatun najiyah, sehingga tidak perlu berjuang, malas pun namanya salafi, selesai. Padahal yang menyebut dirinya salafi juga dia sendiri. Jadi Islam itu agama ilmu dan amal, bukan sekedar agama pengakuan. Wujudkan manhaj itu dalam kehidupan kita. Jangan dilawan dalil dengan akal kita, jangan digugurkan dalil itu dengan perasaan kita, jangan diselisihi dalil dengan hawa nafsu kita. Taslim, serahkan agama kita ini dengan metode ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah dari hadis tersebut, ya. Karena itu para salaf dulu
mereka biasa mendorong, menganjurkan kepada manusia, bahkan mendidik dan mentarbiyah anak-anak mereka agar mencintai para sahabat. Perhatikan ini, para guru, para asatidzah, orang tua. Metode salaf dulu mendidik anak-anak ini tidak lepas daripada mengajarkan, mendidik mereka untuk mencintai para sahabat sebagaimana mereka mengajarkan surat dari Al-Quran. Ya, nah, masya Allah. Karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kana salafu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakrin wa Umara kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dulu salaf, kata Imam Malik, berarti para sahabat, para tabi'in, karena imam yang 4 itu masuk generasi atba'ut tabi'in. Ketika mereka mengatakan dulu salaf, yang dimaksud para sahabat dan para tabi'in, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya agar mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Quran. Jangan dilupakan ini. Jangan hati anak-anak kita digantungkan kepada artis-artis yang wudhu aja nggak pernah, bersuci nggak ngerti. Orang-orang fasik malah dijadikan idola bagi anak-anak kita, sehingga di status mereka, profil mereka, ucapan yang mereka banggakan, ucapan orang-orang fasik seperti itu. Di mana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan diajari anak-anak itu secara yang tidak benar. Manusia itu asalnya adalah monyet, misalkan gitu. Ayolah. Terus ketemu manusia mulai jalan tegak. Ini teori siapa ini? Memang dari awal manusia jalannya merangkak apa tegak? Ini mengajarkan teori yang salah. Asal kita ini Adam. Adam itu di surga dulu. Kalau yang asalnya monyet silahkan nanti kembali ke hutan apa kemana. Kan gitu kadang-kadang diajarkan, ya, oh tahun sekian manusia mulai jalan tegak terus. Ini pelajaran apa? Para guru harus tanggung jawab. Ajarkan kepada mereka kebenaran, sejarah para sahabat, cintakan mereka kepada Abu Bakar, cintakan mereka kepada Umar, kepada Utsman, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kebaikan-kebaikan mereka agar dicontoh dan muncul kecintaan. Suatu kalau sering disebut kebaikannya, masya Allah, jadi idola. Ya, nah begitu. Itu faedah hadis diantaranya begitu. Karena ini untuk diikuti. Generasi dikatakan baik itu bukan gratis diceritakan begitu saja, supaya tumbuh pada diri kita kecintaan kepada mereka. Nanti kalau mencintai pasti akan mengikuti. Ya, nah, jadi seperti itu. Saya nukilkan satu lagi. Berkata Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Abu Ja'far ini keturunan Ali yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Syiah. Ini seorang alim, bukan berarti dia Syiah loh ya. Namanya ahli bidah, orang-orang ahli batil kadang-kadang mencomot tokoh yang saleh, dianggap itu bagian dari mereka. Dan ini memang warisan Yahudi, warisan orang-orang Yahudi Nasrani begitu. Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Allah tolak itu. Maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Biasa ahli batil begitu. Orang-orang Sufiyah mengatakan Abu Hurairah itu tokoh Sufi, Hasan al-Basri itu tokoh Sufiyah. Masya Allah. Ini cara mereka melariskan dagangan mereka. Ya, Abu Ja'far namanya Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi cucunya, cucu apa cicit itu?
cicitnya ya. Nah, itu. Dia mengatakan, maksudnya biar menghujai Syiah sana. Beliau mengatakan, man jahila fadla Abi Bakrin wa Umara faqad jahila sunnah. Orang yang tidak mengerti keutamaan Abu Bakar dan Umar, maka dia telah bodoh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dua orang yang dimuliakan oleh Abu Ja'far ini tadi, Muhammad ibn Ali tadi, dikafirkan secara dengan kebencian yang sangat oleh orang-orang Syiah Rafidah. Bahkan tiap tahun didoakan dengan doa laknat. Dulu sudah kita singgung di awal. Ya. Jadi kalau mereka mau mengikuti imamnya, ini kata imamnya, siapa yang tidak mengerti tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, berarti dia tidak mengerti tentang sunnah, tidak mengerti tentang Islam. Ya. Nah, kemudian dikatakan dalam perkataan para ulama kita yang lain, kana salafu, adalah para salaful ummah, yahussuna ala mahabbatis sahabah wa taqdirihim wa ihtiramihim. Adalah salaful ummah, mereka selalu mendorong, menganjurkan agar siapapun mencintai para sahabat, mendudukkan mereka dengan kedudukan yang tinggi dan memuliakan mereka. Maka kita ajarkan, kita sampaikan agar anak-anak kita, generasi kita tidak memiliki idola yang istimewa melebihi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan tentang infak mereka, sedekah mereka, ceritakan tentang ibadah mereka, sampaikan tentang bagaimana jihad mereka, sampaikan kepada mereka bagaimana akhlak dan adab mereka, bagaimana mereka membaca Al-Quran dan seterusnya, bagaimana mereka bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya contoh. Ya. Nah, baik, itu hadis yang ketiga. Khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah kurunku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kurun sahabat ini, kalau kita melihat kematian para sahabat, kematian sahabat yang terakhir, sahabat meninggal dunia, itu tahun terakhir dalam ikhtilaf ulama itu di tahun 110 Hijriah. Ada yang mengatakan 102 Hijriah, ada yang mengatakan selain itu, dan paling panjang itu 110 Hijriah. Disitulah berakhir masa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian masuk masa tabi'in. Masa tabi'in dimulai dari tahun 90 Hijriah. 90 dan 100 Hijriah itu mulai masa tabi'in. Itu sampai sekitar 190 Hijriah. Itu masa tabi'in. Kemudian masuk masa tabi'ut tabi'in, berakhir sampai tahun 220 Hijriah. Masa imam yang 4. Terus setelah itu generasi yang setelahnya. Ya, ini 3 kurun yang mufaddalah, 3 generasi yang utama tadi. Baik, kemudian al-hadis rabi, hadis yang keempat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis ini ketika Nabi salat maghrib, munculnya hadis ini ya, ketika Nabi salat maghrib beliau pulang. Nah, rumah Nabi itu kan cuma dempet sama masjid. Ya, para sahabat habis salat maghrib masih duduk di masjid menunggu salat Isya. Maka ketika adzan Isya, Rasulullah SAW datang ke situ, para sahabat masih di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian masih di sini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah,
kami sholat maghrib dan kami duduk di masjid menunggu sholat datangnya sholat isya. Kata Nabi, ahsantum wa asabtum, sungguh kalian telah baik dan kalian telah benar. Lalu Nabi SAW keluar masjid memandang ke langit. Biasanya Rasulullah SAW banyak mendongakkan wajahnya ke langit. Pada saat itulah Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang itu adalah pengaman langit. Artinya selama bintang itu masih bersinar, masih ada di langit tersebut, langit akan tetap ada. Ditandai dengan adanya apa? Bintang. Bintang masih bercahaya, bintang masih berfungsi sebagaimana diciptakannya, berarti langit masih kokoh, masih ada. Ini makna an-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum, kalau bintang-bintang itu sudah hilang, artinya cahayanya sudah enggak bersinar, mereka sudah berguguran, ata ahlas sama'i ma yu'adun, dalam riwayat atas sama ma yu'adun, maka akan datang kepada langit itu apa yang telah dijanjikan. Terjadilah hari kiamat, maksudnya akan hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat. Ketika bintang-bintang itu sudah redup, tidak ada lagi cahayanya, langit sudah terbelah, hancur. Saat itu terjadilah kiamat. Jadi tanda langit itu sudah berakhir umurnya, masanya itu ketika bintang-bintang ini sudah tidak lagi bercahaya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang itu sudah hancur berserakan, enggak lagi sebagaimana asal diciptakannya. Ini tanda langit akan hancur. Ini Nabi membuat ibarah yang pertama, ya. Kemudian Nabi katakan apa? Wa ana amanatun li ashabi, sedangkan aku, kata Nabi, adalah penjaga, pengaman bagi sahabat-sahabatku. Jadi Rasulullah itu adalah penjaga yang mengamankan para ashabihi radhiyallahu anhum ajmain. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun, kalau aku sudah tidak ada, artinya saya sudah mati, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Ketika ditinggal wafat oleh Nabi SAW, mulai muncul fitnah-fitnah. Terjadi apa? Peperangan, terjadi perbedaan kata, terjadi kemurtatan besar-besaran. Wafatnya Nabi SAW terjadi fitnah, orang-orang banyak yang keluar dari Islam. Jadi Rasulullah SAW, keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjaga bagi para ashabihi radhiyallahu anhum ajmain. Masya Allah. Sekarang kita nggak bisa berkumpul dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk terjaga dan aman, berkumpullah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa dengan nafsun Nabi, atau dzatu nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau nggak bisa berkumpul dengan kita, karena itu mustahil, maka berkumpullah dengan anfasuhu sallallahu alaihi wasallam, nafas-nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah beliau dimuliakan, diagungkan, dijadikan ini pedoman hidup. Tahkimus sunnah, diangkat sunnah itu sebagai hakim terhadap semua urusan kita, ya. Makanya seorang muslim ahli sunnah kalau ditanya apa manhajmu, qal tahkimus sunnah. Jadi menjadikan sunnah sebagai hakim, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Naam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ashabi, sedang para sahabatku, amanatun li ummati, sebagai penjaga bagi umat saya ini. Masya Allah.
Jadi yang mengamankan, menjaga, menuntun, membimbing umat ini adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dhahaba ashabi, kalau sahabat-sahabatku sudah pergi, mereka sudah tiada, meninggalkan dunia ini, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umat ini apa yang mereka dijanjikan. Muncullah bid'ah-bid'ah, perpecahan umat, perselisihan umat, peperangan, perebutan kekuasaan dan seterusnya terjadi. Dan itu kita saksikan hari ini, Masya Allah. Sampai kemarin kita kabarkan ada seorang melakukan kebid'ahan, bid'ah ihtifal bi maulidin Nabi, bid'ah memperingati perayaan maulid Nabi. Sampai tokoh mereka mengatakan, kalau toh Nabi melarang peringatan, andaikan ada hadis dari Nabi yang melarang peringatan maulid Nabi, kami tetap akan memperingatinya. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa ditegakkan dari sunnah Nabi? Nggak ada gunanya Nabi melarang. Andaikan Nabi melarang peringatan maulid Nabi, kami tetap akan memperingatinya. Dan sudah mentok, nabinya yang melarang udah nggak digubris, sudah nggak didengar, apalagi cuman antum. Inilah fitnah itu, sehingga hawa nafsu, perasaan, keinginan, kecenderungan, sudah kadung jatuh cinta, udah itu dijadikan pembanding bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, nah, kita nggak mengingkari ada ulama yang membolehkan maulid, ya, tapi itu perkataan yang lemah, perkataan yang dhaif, karena tidak ada itu sejak para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, nggak ada. Ini yang hak, ya. Nah, karena itu Imam As-Satibi atau para ulama yang lain menggolongkan ihtifal bi maulidin Nabi itu sebagai bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu bid'ah tulen, nggak ada dalilnya sama sekali, ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi di sini sanjungan kepada para sahabat dan isyarah kepada kita, ketika seorang mau aman dari fitnah, aman dari perpecahan, aman dari perselisihan, maka pegang teguh manhaj ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan akan adanya perpecahan umat, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, apa petunjuk Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Siapa yang nanti hidup setelahku di antara kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak, maka jalan selamat dari fitnah-fitnah perpecahan umat tadi adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi, kalau kita lihat dalil-dalil, Rasulullah itu mengkaitkan dirinya dengan diri para sahabat, sunnahnya dengan sunnah para sahabat, hanya di hadis-hadis tentang perselisihan dan perpecahan umat. Ini menunjukkan saat terjadi perselisihan dan perpecahan umat, tidak ada satupun solusi jalan selamat kecuali berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan manhaj ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi dalil tentang apa? Perselisihan umat. May ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dalam dalil yang lain Nabi SAW mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa satu kelompok yang selamat tadi ya Rasulullah? Orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nabi mengkaitkan dirinya dan diri para sahabat saat mengkhabarkan akan terjadinya perpecahan umat.
Maka nggak usah pakai teori-teori yang lain. Solusi dari perpecahan umat adalah kembali kepada manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah salafiyun, sudah bermanhaj salaf, kok masih berpecah? Itu biasanya urusan muamalah. Cuman orang karena terfitnah, terkungkung dengan sebagian hawa nafsunya, faliyadzubillah, dijadikan masalah muamalah yang tidak bagus tadi dibawa kepada ranah agama. Nah itu ya, nah ini pentingnya. Jadi solusi dari selamat dari perpecahan umat, perselisihan umat, dari fitnah ini adalah berpegang teguh dengan manhaj ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan tadi apa? Wa ashabi amanatun li ummati. Mungkin kita bukan mungkin lagi, tidak mungkin kita bermuamalah dengan para sahabat secara fisik, mereka sudah tiada jauh. Tapi sebagaimana tadi dengan Rasulullah SAW bermuamalah dengan apa yang ditinggalkan, diwariskan oleh ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naam. Jadi ketika para sahabat sudah tiada, mulai muncul fitnah, bid'ah mulai muncul. Ada bid'ah pertama muncul apa? Bid'ah Qadariyah. Sebelum itu di akhir masa sahabat muncul bid'ah Khawarij pada masa Ali ibn Abi Thalib. Kemudian muncul bid'ah Qadariyah. Kemudian muncul bid'ah Murji'ah. Itu pembicaraannya masih sekitar makhluk, masih di bumi ini. Begitu pertengahan masa tabi'in mulai yang dibicarakan Allah. Allah nggak boleh punya tangan, Allah itu nggak boleh di atas. Jadi nggak puas bicara makhluk, bicara apa? Rabbul makhluqat. La haula wala quwata illa billah. Jadi setan itu begitu. Dari bawah bid'ah dihembuskan terus, ini bagus, dijadikan manusia itu berani membicarakan Rabbnya Azza wa Jalla dengan cara yang semau pikiran mereka sendiri. Na'udzubillah minadz dhalal. Jadi setan itu telaten menggoda antum itu. Antum mudah jenuh, dia nggak pernah jenuh. Dia lihat antum nggak ngelihat dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dia dan pengikutnya melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Maka hati-hati. Ya. Kemarin kita sampaikan apa? Berlepas diri dari syaitan. Sebelum syaitan itu berlepas diri dari diri kita. Jangan mau ditipu syaitan. Itu sudah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita penuh dengan kelemahan, tidak mungkin bisa kecuali dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, insyaallah itu ya yang kita kaji pada malam hari ini. Maunya kita selesaikan tapi belum, insyaallah di pertemuan mendatang. Untuk penguraian dalil kita bisa selesaikan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.